Jonathan Cibua. Anggota kamu lah, anggota kita. Nanti saya anggota itu maksudnya harus itu anggota kita Pak. Itu benar anggota kita. Kenapa nggak sama kemarin sama dia sama si Jonathan ini dia kan? Pernah nggak kamu mendapat pendapat di desa? Bisa diselo ya. Iya. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah diundang. Tidak pernah diundang. Terus segala pertanyaan gimana? Ya kan mereka punya kewenangan untuk memilih yang buat hak mereka dan mereka. Akhirnya tidak pernah diajak bersama. Jonathan itu kan yang dia biasanya di sekolahnya. Kalau kami kan di tempat. Di tempat. Berarti yang kamu terangkan di sini yang berkaitan dengan desa tahun 2020. Apa yang betul? Yang kamu terangkan di sini kemarin apa masalah? Sudah, saya bantu kamu. Sudah. Sudah. Kalau fokus kan yang di mata itu. Iya. Nah, yang berkaitan dengan kasus mereka ini, perkara ini, apa yang kamu tahu? Ini, Dewi Sundoro ini sebagai kepala desa, kamu tahu nggak? Sebagai kepala desa dia? Ya, saya tahu. Desa di mana? Oke. Kemudian sebagai apa nama setelah ini? Di Jodoh sebagai apa ini? Oh, tidak. Nggak tahu. Berkaitan dengan alokasi dana desa, pengadaan desa, kenapa saudara pernah di sana? Oh, nggak pernah di. Nah, di kecamatannya. Kita itu dari desa-desa kita kasih surat permohonan untuk kuota misalnya kalau ada fisik sama mereka. Jadi kami dibuat. Ini kan desa, ini kalau mereka kecamatan apa? Amandaya. Amandaya. Kamu dari kecamatan Amandaya nih? Kamu tidak pernah dilibatkan oleh kepala desa. Oke. Seharusnya aturannya misalnya tahun 2020 mereka punya pembangunan di sini. Iya. Untuk laporan mereka seharusnya mereka punya kami untuk melakukan pembuatan atau pas pelaksanaan misalnya pertengahan apa mereka akan menghubungi saling koordinasi karena tugas kami memfasilitasi Pak. Jadi misalnya kan mereka tadi kan yang membuat draft desain mereka kan orang lain. Seharusnya kan kalau kami itu bisa. Maksudnya secara volume juridisnya wajib nggak mereka? Wajib nggak? Kalau udah wajib Pak. Tapi sudah ada sederhana. Enggak, Jonathan itu Pak dia memang di lokal desa dia membantu 3 desa untuk dokumen-dokumen mereka. Oke, kalau dia membantu dokumen desa, memang wajib untuk ya kalau bagaimana? Kami kan di bagian infrastruktur ya Pak. Iya. Wajib. Sebenarnya. Masih RAB-nya. RAB-nya seharusnya kan kami memfasilitasi. Iya, maksudnya ini oke kan itu kan fakta bahwa ada sebuah pilihan yang tidak dilibatkan tidak koordinasi itu kan fakta. Yang kami
seharusnya, yang sepatutnya mereka harus koordinasi ke pihak kecamatan. Oh, tidak harus Pak. Untuk pembuatan draft mereka tidak harus. Yang mana sih Pak? Yang wajib itu ya masalah memfasilitasi pekerjaan itu dan kemudian itu. Sepanjang saudara sebagai apa di sana? Di kecamatan. Ada yang berkaitan dengan pembangunan atau alokasi dana desa di desa di Sampo ini yang di tahun anggaran 2020? Apa yang itu? Saya tidak pernah berkaitan. Artinya mereka ini tidak berkoordinasi dengan saudara, kan? Tapi saudara tahu ada nggak? Tahu kalau Pembangunan di sana itu ada. ada tahu. Yang kamu ingat apa aja di tahun 2020 ini? Tidak pernah memberikan pelatihan untuk melakukan pelatihan dan bimbingan teknis. Biasanya anggaran bersumber dari pemerintah daerah untuk anggaran dari kalian penapi. Desa tidak ada anggaran khusus melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada perangkat desa. Apa yang diterangkan itu desa? Sebelum dulu lah, tidak kita stabil. Tadi saksi menyampaikan bahwa ada hal yang sifatnya wajib dilakukan oleh pemerintah desa melibatkan DPD. Untuk penegasannya, apa saja yang sifatnya wajib itu? Jadi sebenarnya yang wajib itu adalah laporan dari desa ke pihak inspektorat atau DPRD. Jadi kan biasanya desa-desa tertentu mereka buat sumbangan ke kami untuk melakukan pembuatan pekerjaan mereka. Nah, jadi kalau kami itu biasanya langsung terjun, kami ukur, kami cek sesuai volume apakah betul. Nah hasilnya nanti kami keluarkan, itulah tugas kami dari sini. Berarti saya apakah saksi perangkat ini lebih kurang tupoksitas bisa pembuatan itu hampir sama dalam konsultan pengawas atau memang seperti itu tugas saudara dalam hal pembuatan memastikan bahwasanya setiap pekerjaan fisik yang dilaksanakan di situ telah sesuai dengan kata seperti itu Sebenarnya seperti harus ada surat pengantar dari desa harus yang mengatur ya Yang pemerintah dari sektor harus dari kecamatan, berikan pelatihan bimbingan teknis, itu maksudnya. kalau yang untuk diberi teknis itu Pak, kalau dari desa ini kita juga Ini kan tupoksinya kan ada di mana? Memberikan bimbingan teknis. Ya kalau dari kita sudah memberikan itu orang. tentang desanya kita ini punya anggaran sendiri. Yang tergantung misalnya. Maksudnya ini kalau misalnya tadi ini suatu hal yang wajib atau tidak masalah. Oh, seharusnya untuk ini. Kalau taruh masalah kan tidak masalah juga sebenarnya. Sebenarnya Pak, kalau yang untuk sekarang itu kan dia lebih ke ini Oke, bagaimana menurut koordinasinya coba? saya pasti komunikasi dari mereka. Nah tapi kalau kami bisa Yang memulai siapa? kenapa? Yang memulai siapa? Kedua belah pihak Pak.
makan tuh. Kenapa lagi makan sore? Dari aku lu yang enak. Baik, saudara ini kembali lagi dengan pertanyaan saya tadi. Dalam hal penghubungan, misalnya saudara itu orang yang saudara ini sudah diterima dalam hal penghubungan suatu pekerjaan fisik yang dilaksanakan di outcome-nya itu apa? Maksudnya hasil pemeriksaan saudara ini dituangkan dalam bentuk apa? Jadi kalau kami diperiksa dalam hal pembuatan Pak, biasanya kan ada surat keterangan bahwa pekerjaan ini sudah 100% benar. Nah itu kan suatu pihak dari saya nanti untuk ke inspektorat perjanjian juga. Jadi penguatan dia sebenarnya bahwa pekerjaan mereka tidak pernah fiktif. Bahwa itu betul ada. Itu penguatan saya kan. Artinya kalau kami sudah palsu memang kalau di sini aja kayak gitu wajib juga. Kan begitu. Sebagai penguatan aja lah. Bukan yang sendiri kan. Artinya ada saudara di situ kan bisa aja terjadi perbuatan pidana. Iya kan? Yang mungkin tidak meminimalisir atau mungkin mereka lebih hati-hati. Kan begitu jadinya. Silakan menjelaskan. Baik, saudara saksi, dalam hal ini ada misalnya ada tidak misalnya yang melibatkan saudara sebagai PDTI untuk melakukan pembuatan fisik dan pekerjaan fisik di desanya di tahun 2020. Ada tidak desa lain sebagai desa di Salopo yang melibatkan saksi selaku PDTI Kecamatan Taman Raya di tahun 2020 untuk melakukan pembuatan fisik dan desanya. Baik, terima kasih. Jadi kalau desa selain cuma desa baru, jadi biasanya Mereka tetap sebenarnya menurut saksi ini kenapa PDT ini tidak mau dilibatkan oleh kepala desa, mau diundang oleh desa untuk melakukan pembuatan pekerjaan fisik. Yang mana seharusnya kan ini kan saksi ini kan punya kewajiban juga apabila diminta oleh mereka melakukan pembuatan fisik, mengingat saudara dan posisi saudara itu melakukan hal yang seperti itu dan menerima gaji. jadi kalau sebenarnya sih ini kalau pola pikir saya tidak bisa juga misalnya pekerja sini tidak ini karena mungkin ada faktor negatif tertentu misalnya karena minus pekerjaan yang ada. Nah, tapi alangkah baiknya sebenarnya seperti yang Bapak Ajis tadi itu sebenarnya untuk mencegah. Karena kami kan tugas kami memfasilitasi mengingatkan bahwa ketika misalnya di stadion dilakukan pembuatan tidak sesuai dan tidak ada hasilnya, dokumen itu tidak ada, pasti akan kami ingatkan. Kalau dia buatan materinya selamat sudah tidak sesuai ada lagi. Dari sini sudah
Ada yang mulia? Saudara saksi, yang melantik saudara saksi itu camat atau langsung dari kementerian? Kita ke SK. Apa? SK dari kementerian. Ya, apakah hanya sebatas kasih SK atau ada yang melantik? Enggak ada yang Nggak ada yang melantik. Nah, itu SK saudara tadi dari kementerian. Kalau gaji saudara dari APBN, dari kementeriannya, berapa besarnya itu saudara? ya 4 juta. 4 jutaan. Baik. Di Desa Aman Raya ini berapa desa yang saudara saksi dampingi? Kalau zaman saya kan 21 desa. Berapa? 21 desa. 21 desa. Di dalam desa di Kecamatan Mandaya yang 21 desa ini, apakah seluruhnya desa tersebut tidak mengundang saudara atau bagaimana? Atau sebagian? Sebagian. Yang sebagian yang mengundang saudara ini siapa aja? Desa yang mana aja yang mengundang? Iya, bisa saudara sebutkan. Desa yang mana aja? Jaria, terus? Iya. Ya, supaya ini tahu kita saudara saksi, sebenarnya tugas saudara saksi itu baik yang wajib maupun yang tidak sudah dilaksanakan, atau saudara saksi hanya duduk santai di rumah gitu saudara saksi. Karena korbannya jadinya para kepala desa. Jadi seberapa banyak yang desa yang mengundang saudara saksi? Jadi kalau seberapa banyak sebenarnya sebagian. Sebagian. Tapi kan ada juga yang tidak mengundang saudara, tapi kan tidak bermasalah. Tidak ada masalah. Kan begitu. Betul. Jadi bukan karena kehadiran dia ini, atau tidak ada dia ini bermasalah bukan. Jadi kita ini sekedar tadi, ini sekedar buat kita ini kan ya kayaknya sih inisiatif juga lah untuk setidaknya untuk menghindari atau setidaknya mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang begini seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi tidak ada ini, karena ada juga yang tidak menggunakan, tapi kan tidak bermasalah. Iya kan? Nah, sebenarnya mungkin ya, karena mungkin ada juga apa ya, penegasan dalam aturan terhadap SK mereka bahwa apabila diinginkan akhirnya segala tanggung jawab ada juga itu. Karena namanya mereka sudah mendampingi. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, mana yang duluan bekerja di kecamatan atau di desa itu? Saudara saksi atau para kepala desa? Atau kepala desa ini terdakwa? Yang duluan bekerja di desa ataupun di kecamatan? Kepala desa ini atau saudara saksi? Maksudnya di desanya. Ya, di desa. Di desanya mereka. Desa. Mereka yang duluan. Tahun berapa saudara saksi tadi? Tadi 2019 ya. Setahu saudara saksi, terdakwa ini menjabat sebagai kepala desa tahun berapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tadi kan saudara saksi mengatakan ada kepala desa, ada beberapa desa yang mengundang saudara saksi. Dari mana kepala desa itu bisa mengetahui bahwa saudara lah pendamping desa? Apakah ada kantor sekretariat PDT ini? Jadi kan sebenarnya kalau untuk di kecamatan ada nggak? ada biasanya dibuat di kecamatan itu di kantor kecamatannya biasanya. Ada. Nah jadi biasanya kan Pak, kalau untuk misalnya kami untuk turun ke desa itu kan biasanya di melalui PRD kami pendamping kepala desa. Tapi juga ada secara fakta, ada nggak misalnya nama atau uang kami dari sini kan pengadilan, tapi kami siapkan uang jaksa sama uang Pengacara. penasihat hukum. Ada nggak di sana? Jadi kalau khususnya sih sebenarnya tidak di kantor kecamatan misalnya, tapi kan kami kan punya apa di sana di Amandalia itu di Ya, masalah begini enggak? Ada nggak ruang yang disiapkan oleh kantor camat atau ada secara khusus diberikan kalian waktu saya dulu, waktu saya farmasi dulu lah,
tidak ada bagian. Baik. Saudara saksi, ini kan tidak ada sekretariat, tidak ada kantor. Apakah pernah ada inisiatif saudara saksi datang ke kantor terdakwa atau kepala desa untuk memberitahu posisi saudara saksi sebagai PDTI dan memberitahu tupoksi? Tidak. Tidak. Baik. Baik, saudara saksi, karena saudara saksi tidak mengenal kepala desa dan tidak pernah melaksanakan tugas, apakah ada pernahnya saudara saksi mengundurkan diri dari kementerian karena mendapat upah tidak ada pekerjaan? Baik. Izin yang mulia supaya ini juga tugas jaksa menelusuri keberadaan saudara ini di luar konteks ini. Karena menerima uang atau APBD, APBN dari upah, namun tidak ada pekerjaan. Ini di luar konteks. Terima kasih yang mulia. Cukup dari kami yang mulia. Saudara saksi, kalau ini upah adalah desa upah saudara, apakah desa itu mengeluarkan honor untuk saudara atau gimana? Tak perlu. Oh berarti kalau saudara dipanggil tak perlu honor ini, karena saudara sudah ada honor. Yang memiliki kecamatan itu ya kalau juga ujungnya juga ada masalah juga. Iya kan? Jadi nggak pernah ketemu. Tidak pernah yang mulia. Keterangan ini kan ya cukup sendiri maksudnya bicara umum. Tapi dia tidak pernah melakukan ini bisa katanya ada yang salah keterangan ini. Ada yang mulia. Termasuk masalah penyampaian data tadi bahwa saya tidak pernah diundang. Jadi bisa kita buktikan di dokumen kami itu setiap kami keluarkan surat kami undang juga PDTI dan PLD. Jadi kalau masalah mereka mengatakan tidak pernah diundang dan itu tidak mungkin satu-satu kami buat surat. Jadi di surat itu kami buat dari camat baru turun ke PDTI, PLD dan BPD dan pendamping desa. Jadi saudara si Yumin ini saksi tidak pernah menghadiri dan pernah kami konsultasi di kantor camat dan tidak pernah juga datang di kantor camat dan kami minta juga kepada PLD Jonathan yang kemarin katanya juga ini susah dihubungi. Ada itu setiap kami lakukan RKPDS, APBDS ada di dokumen kami. Itu di bulan Maret kami laksanakan RKPDS dan APBDS kami undang dan yang menghadir di situ hanya PLD. Itu kami undang mereka karena sesuai dengan perintah juga dari kantor camat bahwasanya di setiap melakukan kegiatan itu harus kalian undang pendamping desa seperti membantu membuat draft. Jadi apabila tidak tersedia atau tidak ada orang yang bisa membantu tenaga teknis maka bisa melalui PLD atau PDTI. Tidak ada di grup.
sudah melakukan kepada yang sama, tapi kamu tidak jadi terdakwa. Pilih mana? Gimana yang mulia? Mana kamu pilih? Oh, Lebih bagus kita harus jadi kepala desa daripada jadi terdakwa. lebih bagus tidak jadi kepala desa. Nah, itulah dia. Itu balik kepada kamu juga, ya. Dan menurut kami sih keterangan ini terlalu kembali dari orang-orang atau kembali ke calon kami itu, ya. Mau ini mau kami itu kalau yang tapi kita jelas dia sarankan itu dijadikan Tadi sakit kepala yang mulia. Ya.